Sebenarnya tadi sore sudah ada pertanyaan. Pertanyaannya, apa tanggapan Ustadz tentang video viral Ustadz Adi Hidayat? Tapi tidak saya jawab. Kenapa tidak saya jawab? Karena ini bagi saya buah si malakama. Ya, ketika saya menjawab ini agak berat di satu sisi, ada plus minus. Dan saya memilih memberikan jawaban offline. Dan saat ini pertanyaannya dengan diksi yang berbeda. Bagaimana jika Ustadz di posisi seperti Ustadz Adi Hidayat? Apa yang akan Ustadz lakukan? Baik, ini kapasitasnya berarti saya bukan nanggapi Ustadz Adi Hidayat ya. Ini kapasitasnya bukan nanggapi. Untuk pertanyaan, apa tanggapan Ustadz tentang video Ustadz Adi Hidayat yang tadi sore, saya tidak menjawab. Dan ini pertanyaannya beda. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika Ustadz berada di posisi seperti Ustadz Adi Hidayat dalam video yang viral yang terkait dengan surat Maryam dan surat Yohanes. Baik, ini teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan Ustadz Adi Hidayat, beliau adalah salah seorang ulama harismatik, followernya banyak, dan beliau juga keilmuannya di negeri ini diakui. Beliau juga sesepuh kita, bahkan beliau adalah seorang guru, seorang ulama yang sangat dermawan. Kita sudah masyhur itu, beliau banyak mengumrohkan para jamaahnya, beliau banyak membantu orang-orang yang kekurangan, sangat sedikit sekali yang mampu seperti beliau. Sehingga apa yang saya sampaikan ini murni jawaban saya atas penanya yang menyampaikan, andai saya di posisi seperti Ustadz Adi Hidayat, apa yang akan saya lakukan. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Dan beliau adalah seorang ustadz yang keilmuannya diakui. Beliau hafal Al-Quran, beliau hafal hadis-hadis Nabi. Tidak hanya sekedar hafal, beliau paham pojok kanan atas, pojok bawah, beliau sudah hafal itu. Sementara saya hanya sebagai seorang dai mubalek tarkam. Tarkam itu antar kampung, sehingga bukan kapasitasnya menanggapi video beliau. Tapi ini pertanyaan, jika saya berada di posisi seperti beliau, apa yang akan saya lakukan? Baik, jika berada di posisi beliau, maka saya ketika memanggil mahasiswi atau mahasiswa non-muslim, yang akan saya tanyakan adalah, bagaimana kesan Anda kuliah di kampus Muhammadiyah? Jadi akan mempromosikan kampus Muhammadiyahnya, sehingga kesan pesannya itu akan kita sampaikan, akan kita share kepada jamaah. Ketika mahasiswa mengatakan, saya sangat senang di sini, alhamdulillah kita sebagai seorang muslim bisa membuat saudara-saudara kita nyaman untuk belajar bersama dengan kita, sehingga bisa kerasan untuk bisa belajar bersama kita. Saya tidak akan memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut untuk mensyiarkan ayat-ayatnya. Saya tidak akan berikan kesempatan, karena ketika kita minta untuk membaca Al-Quran, itu sama saja saya memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut mensyiarkan agama dia. Dan jika ternyata tidak terduga, ternyata mahasiswi tersebut membaca ayat-ayat, maka saat itu kita harus bisa punya posisi yang jelas, karena tidak boleh kita ridho dengan sesuatu yang itu berbeda konsep dengan agama kita. Misalnya ternyata mengutip surat Yohanes pasal berapa? 3 ayat 16 yang menyebutkan anak Allah. Maka kalau kemudian saya hafal surat Maryam, maka saya akan menerjemahkan bahwasanya saya adalah hamba Allah. Nah, saudara-saudara muslim, disinilah letak perbedaan kita. Subhanallah, kalau di agama saudari kita ini posisinya sebagai anak Allah, tapi kalau di dalam agama kita posisinya adalah sebagai hamba Allah, dan itu adalah keyakinan kita. Dan kita punya konsep lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kenapa? Karena memang ini adalah konsep yang
yang berbeda. Dan di sini di dalam terjemahannya adalah menjadikan aku sebagai seorang nabi, bukan sebagai penyebar risalah yang terbaik. Karena yang di dalam Al-Quran tersebut disebutkan bahwasanya wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Selain disebutkan inni Abdullah, aku adalah hamba Allah, juga Allah firmankan bahwasanya wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Jadi diterjemahkan saja menjadikan aku sebagai seorang nabi, tidak menerjemahkan sebagai seorang penyebar risalah yang terbaik. Karena kita meyakini bahwa asyraful anbiya wal mursalin, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, andai ini sesuai penanya, andai saya menjadi beliau, maka di situasi seperti itu adalah situasi yang sangat sulit bagi saya, situasi yang sangat sulit bagi saya, dan bukan satu angan-angan dan keinginan untuk dalam posisi seperti itu. Maka jika saya dalam situasi dan posisi seperti itu, belum tentu saya mampu untuk melakukan hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi. Maka kita harus memahami bagaimana situasi dan posisi Ustadz Adi Hidayat saat itu, dan ada plus minusnya. Tetapi di sini konteksnya tadi penanya menyatakan bagaimana sikap saya jika berada di posisi seperti itu. Kenapa? Ya, tidak menyampaikan, memberi kesempatan untuk membaca ayat-ayatnya, karena tidak ingin memberikan kesempatan kepada orang lain mempromosikan agamanya. Tetapi cukup kita promosikan kampus Muhammadiyah kepada siapapun, dan cukup kita sampaikan bahwa toleransi kita itu adalah bisa sekolah bersama, bisa kuliah bersama, dalam masalah kemanusiaan menjunjung tinggi-tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai keadilan. Bahkan Al-Quran mengatakan kepada kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Al-Quran mengajarkan kepada kita jangan sampai kita berlaku tidak adil meskipun kepada yang kita tidak suka sekalipun. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita untuk lakum dinukum waliyadin. Toleransi kita tidak mencampuri umat beragama lain, tidak mengganggu umat beragama lain. Toleransi kita berusaha untuk bersama-sama dalam perkara-perkara yang terkait dengan perkara yang bukan akidah. Bisa saling membantu dalam hal pembangunan jalan, bisa pula ketika mereka sakit kita menengok, mengobatinya, bahkan boleh mendoakan dalam urusan-urusan duniawi agar sakitnya sembuh, bahkan boleh juga mengajarkan ilmu-ilmu dunia, itu tidak masalah. Tetapi dalam konteks akidah memang itu bukan sesuatu yang sama, bukan sesuatu yang mirip, karena di dalam akidah mereka bahwa Nabi Isa adalah dianggap sebagai anak Allah, sementara dalam agama kita Allah berfirman dengan tegas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala itu maha tunggal, bahwa semuanya bergantung bertawakal kepada Allah, dan Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan beliau. Dan harapan saya dengan apa yang saya sampaikan ini tidak membuat kita kemudian berpecah belah, tetapi hendaknya kita bersikap objektif, bahwa seseorang di dalam bersikap bisa saja punya sudut pandang yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab.